Karena dari dua data tadi, kompetensi dan net enrollment rate Indonesia udah hancur. Buat apa datang sekolah banyak kayak gitu? Kan gue udah bilang secara jelas, kalau lu mau tujuannya ada, ya silahkan sekolah gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada tujuannya, gue rasa untuk buang 4 tahun waktu lu dan uangnya mahal, mending lu coba something else. Buat apa datang sekolah banyak kayak gitu? Dibilang Miami Beach itu bakal tenggelam. Mana sekarang? Mana? Billionaire masih banyak tuh beli rumah situ. Bank masih kasih KPR tuh. Bullshit kan? Jadi menurut lu sekolah yang bagus kayak gimana? Kalau lu berani komplain itu scam, Ya. jelek, lu harus berani ngomong dong, kasih pendapat dong, perbaikin bagaimana. Nah, jadi begitu gue masuk kuliah, kan gue ngerti kayak bahasa kayak Java tuh udah lama. Belajar gue cuma disuruh basic-basic kayak system.out, print, ln, hello world. Gue kayak malas banget ini. Gue pikir di semester 1 ini gue belajar apa ya ini. Terus gue pikir, waktu itu gue lagi running bisnis dok. Gue punya agency marketing. Iya. Jadi agency marketing gue waktu itu karyawan udah 7-10. Dan waktu itu udah lumayan hektik tuh. Jadi gue udah mulai skip kuliah. Gue tuh drop out bukan karena gue nggak ini. Gue cuma nggak bayar aja lagi gitu. Gue cuma kabur aja. Itu pun sebenarnya udah dicoba di kontak gue. Kalau kamu mau nggak jadi ikut ada jalur-jalurnya kamu berbisnis kayak gini bisa lulus gitu. Saya bilang saya nggak mau. Oh, bukan masalah duit. Sebenarnya ada faktor duit karena waktu itu menurut saya lumayan mahal dok. Waktu itu saya di BINUS tuh lumayan mahal 22,5 juta karena saya bayar sendiri. Jadi saya masuk kuliah tuh bayar sendiri. Saya nggak pernah dibiayain sama orang tua saya. Saya memang nggak pernah minta dan orang tua saya sekarang itu saya yang biayain semuanya. Tapi mereka mampu. Dibilang mampu juga yang enggak kan nyokap saya yang bayarin sekarang hidupnya semua. Bokap ya oke lah. Jadi ortu saya kan pisah pas saya masih relatif muda. Oh gitu. Okay. Tapi bokap lu harusnya mampu dong biayain kuliah dong. Relatif karena waktu sekolahnya telat mulu bayarnya sebenarnya. Oh iya. Jadi telat mulu. Sekalian podcast ini. Iya. Jadi telat mulu gue bayar telat mulu. Jadi lu bayar sendiri sekolah. Gue bayar sendiri kuliah. Dari bisnis lu. Dari bisnis gue. Terus lu jujur deh, lu drop out karena lu males, lu nggak sanggup. Atau lu bego di sana? Dua-duanya. Yang pertama dua-duanya. Kalau bego nilai gue bagus actually. Nilai lu bagus berarti enggak ya? Telat bayar, nggak ada duit bayar. Bukan nggak ada duit sih. Gue males keluarin duit juga dok. Waktu itu. Sayang duit. Gue sayang karena waktu itu gue mikir 22,5 juta itu gue bisa pakai untuk bayar karyawan gue. Oke. Ngapain? Pas-pasan nih, tapi masih bisa sebenarnya. Masih bisa. Paksa mah bisa. Yang kedua males juga. Gitu. Oke. Dua-duanya bener dok. Alasan dok. Karena gue rasa semua yang gue pelajarin itu gue belajar antara di Google, di buku, atau di tempat lain. Iya, gue setuju. Lebih gampang. Self-education lah, self-education. Gue setuju bahwa kalau kita ngomong sukses, itu kriteria satu-satunya itu bukan pendidikan. Betul. Gue setuju. Tapi pendidikan itu amat sangat penting menurut gue bro. Makanya gue sampai datengin lo ke sini. Buat klarifikasi di sini. Iya, kayak lo lah kita ngomong. Kita anggap aja ya, Timothy Ronald, sukses. Cuman kalau gue pernah lihat statistiknya sebenarnya ya banyak kan yang sukses yang kuliah. Lu pernah mikir nggak waktu lu bikin konten kayak gitu, edukasi itu adalah scam sehingga orang-orang tuh yang ngikutin lu jadi nggak mau edukasi. Kan gue udah bilang secara jelas kalau lu mau tujuannya ada, ya silahkan sekolah gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada tujuannya, gue rasa untuk buang 4 tahun waktu lu dan uangnya mahal, mending lu coba something else. Karena dari sebelum gue kuliah, gue tuh udah coba banyak hal dong. Dari SMA gue tuh udah macam-macam lah. Gue jualan, gue pernah jadi agent properti, gue pernah jadi wedding organizer, semua tuh udah pernah gue cobain. Dan lu lihat juga sekolah sekarang nggak efektif ya? Gue lihat sekarang kurang efektif. Tapi kalau tanya edukasi apakah gue lakukan self education, gue tuh suka banget lihat kayak MIT courseware yang gratis di YouTube itu banyak banget gitu. Menurut gue itu ilmunya lu bisa dapat banyak secara gratis. Gitu. Gue sepakat. Gue sepakat. Di posisi ini gue sangat sepakat dengan lu. Kalau lu ngomongnya seperti ini, gue sangat sepakat. Gue paling depan bantuin lo. Tapi kalau lo ngomong scam gue ngerti. Gue juga kagak terima. Sistem edukasi menurut gue harus dibenahin. Ada yang harus dibenahin dari sistem edukasi kita. Karena dari dua data tadi, kompetensi dan net enrollment rate Indonesia udah hancur. Buat apa datang sekolah banyak kayak gitu? Ada bahkan kemarin tuh ada yang sampai bikin sekolah jam 5 pagi kan? Iya, sekolah jam 5 pagi. Jadi menurut lo sekolah yang bagus kayak gimana? Kalau lo berani komplain itu scam, jelek, lo harus berani ngomong dong, kasih pendapat dong, perbaikin bagaimana? Gue pengen sekolah yang ngajarin kita critical thinking dan kreativitas. Konkret lah. Jadi nggak cuman ngajarin orang tuh hal-hal trivia. Bantu orang tuh mikir. Kita case study yuk. Kita bantu mikir, kenapa sih ini begini? Jadi jangan cuma disogokin A, terus percaya. Nah yang mungkin bisa bikin gue kayak sekarang adalah, gue kalau dikasih tahu A, gue tuh nggak gampang percaya dong. Contohnya, dari dulu gue pas sekolah nih, gue dulu ingat banget, gue pernah disuruh bikin poster global warming. Tahun 2012-2013, masih kecil banget gue. Tentang Miami. Dibilang Miami Beach itu bakal tenggelam. Mana sekarang? Mana? Billionaire masih banyak tuh beli rumah situ. Bank masih kasih KPR tuh situ. Bullshit kan? Nah itu gue selalu challenge tuh pemikiran. Jadi gue punya second level thinking. Di semua yang dikasih ke gue challenge terus. Oh bener gak sih? Oke. Oh misalnya
kita harus nabung duit di deposito. Oh bener nggak sih? Deposito tuh 4% kena pajak lagi. Bener nggak sih di deposito? Bisa jadi kaya nggak kayak Iya. gitu punya? Kenapa nggak di money market? Kenapa nggak di tempat lain? Karena kagak ngerti. Challenge terus. Oke. Itu jadi punya ngajarin anak-anak untuk bisa challenge, pemikiran dikasih. Jangan dibilang, oh ini begini ya jawabannya. Harus punya critical thinking untuk challenge konsensus itu. Nah itu makanya, itu menurut gue harus dibenahin. Memang nggak beres. Kata-katanya untuk bilang scam itu salah memang. Cuman harus dibenahin itu benar. Oke, Gitu. gue sepakat banget sih, Sekolah-sekolah juga menurut gue yang nggak penting. Ya. Nggak penting. Maksudnya tuh bukan ini ya, jangan salah ya, jangan dipotong gini ya. Maksudnya itu nggak penting tuh sekolah terbaik, sekolah ranking 1 itu tidak jaminan kamu sukses. Betul. Sekolah bukan jaminan sukses. Tapi salah satu substansi untuk menjadi sukses. Betul.